Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Rahmawati, absen 5 dari kelas 12 AKL 1. Perwakilan dari kelompok 1 akan mengerjakan transaksi rumah komputer, yaitu transaksi ke-24 sampai 31. Langsung saja kita lihat ke videonya. Baik, transaksi pertama yang akan kita masukkan yaitu transaksi ke-24. Mari kita cek bukti transaksinya terlebih dahulu. Transaksi ke-24 berupa transaksi penjualan online di Shopee atas nama Tuan Nanda yang membeli paket komputer Office seharga 7.600.000 dengan kuantitas 2. Langsung saja kita masukkan pada Mayop. Pertama kita klik sales, lalu klik enter sales. Dan jangan lupa untuk mengubah kolom invoice menjadi order karena penjualan dilakukan pada marketplace Shopee. Masukkan customer atas nama penjualan online. Karena penjualan dilakukan secara online, jangan lupa untuk mengubah terminnya menjadi COD. Lalu dilanjutkan dengan mengisi kolom invoice. Kolom invoice kita isi dengan 6 angka terbelakang dari nomor pesanan, yaitu 66 SDKJ. Tanggalnya kita isikan sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu 16 Desember 2020. Kita lanjutkan untuk mengisi pesanan dari Tuan Nanda, yaitu 2 paket komputer Office dengan kode PKO. Dengan harga sebesar 7.600.000. Kita lihat berdasarkan bukti transaksinya. Pada kolom subtotal akan berisi nominal sebesar 15.200.000. Lalu pada kolom pajak akan tertera nominal 1.520.000. Dan terakhir pada kolom total amount akan berisi Rp16.720.000. Selanjutnya tekan tombol Ctrl plus R. Jika sudah terdapat 9 no recap transaction, berarti sudah benar. Selanjutnya kita klik record. Maka transaksi sudah tercatat. Selanjutnya mari kita inputkan transaksi ke-25. Kita lihat pada bukti transaksi terlebih dahulu. Transaksi ke-25 berupa memo pencairan uang pada e-wallet dari marketplace Shopee. Langsung kita inputkan pada Mayop dengan menekan menu banking, lalu receive money. Pastikan deposito akunnya berupa cash in bank karena masuknya ke bank BCA, dan hilangkan centang pada teks inklusif. Untuk kolom payer boleh diisi, boleh tidak. Lalu isikan pada kolom amount received sesuai dengan memo, yaitu sebesar 30 juta. Pada kolom payment method isikan transfer bank. Jangan lupa untuk mengisikan ID-nya berupa nomor memonya, yaitu M12-001.
Lalu untuk tanggalnya kita isikan sesuai dengan tanggal transaksi, yaitu tanggal 16 Desember tahun 2020. Dan pada kolom memo kita isikan pencairan dompet digital ShopeePay. Selanjutnya kita masukkan transaksinya, yaitu account 1 strip 1120 dengan nama cash in e-wallet sebesar 30 juta. Jangan lupa untuk klik tab, lalu Ctrl R untuk melihat jurnalnya. Klik OK, dan terakhir klik record. Transaksi sudah tercatat. Berlanjut ke transaksi ke-26. Mari kita lihat bukti transaksinya terlebih dahulu. Transaksi ke-26. Transaksi ke-26 berupa bukti pengeluaran bahan produksi. Jadi, rumah komputer mengeluarkan bahan pokok untuk membuat pesanan dari tuan Anda yang sudah kita catat pada transaksi ke-24. Sehingga kita harus mengakui pengurangan pada persediaan. Kita klik menu inventory, adjust inventory, dan pada kolom inventory number kita isikan dengan BPBP-12-004. Tapi karena tidak cukup, kita cukup isikan BPBP-004. Untuk tanggalnya, yaitu sesuai transaksi tanggal 16 bulan 12 tahun 2020. Lalu pada kolom memo, kita isikan dengan pengakuan bahan baku dan bahan penolong pesanan tuan Anda. Persediaan yang digunakan untuk membuat pesanan otomatis akan berkurang. Oleh karena itu, pastikan pada saat mengisi kuantitas selalu beri tanda minus yang artinya mengurangi persediaan. Isikan sesuai dengan bukti transaksi. Dan untuk bahan baku masuk pada akun raw material cost process dengan nomor 5/1100. Berlaku untuk semua bahan baku. Setelah menginputkan seluruh bahan baku, selanjutnya kita akan menginputkan bahan penolong yang nantinya akan masuk pada akun Factory Overhead Cost Process dengan nomor 5200. Kenapa masuk pada Factory Overhead Cost Process? Karena bahan penolong masuk dalam unsur biaya overhead pabrik. Setelah seluruh bahan baku dan bahan penolong telah diinput, pastikan untuk selalu mengeceknya dengan menekan Ctrl plus R untuk memunculkan jurnalnya seperti ini. Klik OK, lalu klik record. Transaksi sudah terekam pada aplikasi Mayop. Selanjutnya kita masuk pada transaksi ke-27. Pada transaksi ini kita akan mencatat kartu harga pokok produksi. Kartu harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya bahan penolong.
Karena sebelumnya kita telah mencatat biaya bahan baku dan biaya bahan penolong, sekarang kita hanya perlu mencatat biaya tenaga kerjanya saja. Biaya tenaga kerjanya yaitu sebesar Rp160.000. Untuk mencatatnya, langsung saja kita pergi ke Mayop, lalu pilih menu Account, dan klik Record Journal Entry. Selanjutnya kita isikan pada kolom General Journal, isikan sesuai dengan bukti transaksi, yaitu KHPP-004. Tanggalnya kita isikan sesuai dengan dokumen transaksi, yaitu tanggal 17 Desember tahun 2020. Untuk memonya diisikan pengakuan biaya tenaga kerja langsung, pesanan Tuan Anda. Biaya tenaga kerja langsung diakui dalam Direct Labor Cost Process dengan nomor akun 5.300 sebesar 160.000 pada sisi sebelah debit. Lalu untuk pasangan akunnya yaitu akun Expense Payable dengan nomor akun 2.400 pada sisi sebelah kredit karena belum dibayarkan kepada karyawan. Jangan lupa untuk klik Ctrl plus R untuk melihat jurnalnya. Jika sudah sesuai, klik OK, lalu klik Record. Transaksi ke-27 sudah kita masukkan. Sekarang kita beralih ke transaksi 28. Pada transaksi ke-28 terdapat dua bukti transaksi. Yang pertama, kita akan mengentrikan bukti penerimaan barang jadi dengan nomor BPBJ 12-004 pada tanggal 17 Desember 2020. Barang yang kita terima berupa paket komputer Office dengan kuantitas 2 dengan harga 7.600.000. Langsung saja kita masukkan. Kita klik menu inventory, lalu adjust inventory. Masukkan nomor buktinya yaitu BPBJ garing 004. Tanggal transaksinya yaitu pada tanggal 17 Desember 2020. Dan memonya kita isikan pengakuan barang jadi pesanan Tuan Anda. Pada pengakuan pertama, kita akan mengakui jumlah barang yang sudah jadi. Maka dari itu, pada item number kita isi dengan jumlah 2. Lalu untuk unit cost dan amonnya kita kosongi. Lalu kolom kedua, kita akan mengakui barang jadi.
sehingga BDP-nya harus kita nolkan dengan cara kuantitas diisikan 0, unit costnya 0, lalu isikan amount sebesar persediaan bahan baku yang digunakan, yaitu 9.414.000. Jangan lupa untuk akunnya, kita masukkan kode 5100. Selanjutnya, kita akan mengenolkan saldo dari biaya bahan penolong dengan cara yang sama seperti pengisian kedua. Pada amount-nya kita isikan 2.120.000, lalu akunnya masuk pada akun 5/1200. Pada pengisian kolom terakhir, dilakukan untuk mengenolkan biaya tenaga kerja yang telah diakui sebesar 160.000 pada akun 5/1300. Setelah seluruhnya terentry, jangan lupa untuk menekan tombol Ctrl plus R untuk mengecek jurnalnya, apakah sudah sesuai atau belum. Lalu kita klik OK, dan terakhir kita klik record. Penerimaan barang jadi telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pengiriman dengan cara klik sales, lalu kita klik sales register, klik penjualan online, lalu kita klik change to invoice. Maka akan muncul kartu invoice-nya seperti ini. Pastikan terminnya COD, lalu teks inklusifnya tidak dicentang, lalu kita ganti tanggalnya dengan tanggal 17 Desember tahun 2020. Pastikan total amount-nya benar, lalu jangan lupa untuk mengeceknya dengan Ctrl plus R, dan akan muncul jurnal seperti ini. Kita klik OK, lalu kita klik record. Transaksi yang berkaitan dengan bukti penerimaan barang jadi sudah kita catat. Selanjutnya kita akan mencatat transaksi di bawahnya, yaitu berupa bukti pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar biaya ongkir. Langsung saja kita pada menu banking, lalu kita klik spend money karena berkaitan dengan pengeluaran kas, lalu kita ganti cash in bank menjadi cash on hand. Kita isikan checkaway number-nya, yaitu BKK-12-8. Isikan tanggalnya sesuai dengan bukti transaksi, yaitu pada tanggal 17 bulan 12 tahun 2020. Lalu amount-nya kita isi dengan nominal pengiriman, yaitu sebesar 400.000. Dilanjutkan mengisi pada bagian PI, yaitu kurir JNT. Lalu kita ketikkan memo pembayaran ongkir pesanan Tuan Nanda di Jakarta. Karena kita membayarkan ongkos kirim, maka akun yang kita gunakan yaitu akun Fresh Paid dengan kode 52000. Kita klik, lalu tap. Pastikan
out of balance-nya 0, lalu kita klik Ctrl R. Maka akan muncul jurnal seperti ini. Dilanjutkan kita klik OK, lalu kita klik record. Kita akan menginputkan transaksi ke-29. Kita lihat dokumennya terlebih dahulu. Transaksi ke-29 merupakan transaksi pembelian pada marketplace Shopee rumah komputer kepada Nvidia Indonesia dengan keterangan sebagai berikut. Langsung saja kita inputkan transaksinya. Kita klik purchase, lalu enter purchase. Karena pembelian kita lakukan dari aplikasi Shopee, maka terminnya kita ganti dengan COD dan pastikan teks inklusifnya tidak tercentang. Kita isikan tanggalnya, yaitu tanggal 18 bulan Desember tahun 2020. Apabila sudah, kita isi supplier invoice-nya dengan memasukkan nomor pesanan 6 digit paling belakang, yaitu 54 PMIN. Kita masukkan apa saja yang kita beli, yaitu 5 unit VG strip 1050. Untuk harga satuannya kita samakan dengan harga satuan produk pada bukti transaksinya, yaitu seharga Rp3.350.500. Pembelian kedua yaitu 5 unit VG strip 2060 dengan harga satuan sesuai bukti transaksi yaitu 9.200.000. Total yang tertera merupakan total dari dua produk yang kita beli ditambah dengan pajaknya. Sedangkan pada bukti transaksi terdapat freight paid atau ongkos kirim sebesar 124.750. Kita isikan freight paid-nya. Maka balance due-nya adalah Rp69.152.500. Karena kita menggunakan termin COD, maka pada kolom pay today kita isi sesuai dengan balance due-nya. Pastikan balance due-nya 0. Lalu kita klik Ctrl plus R untuk melihat jurnalnya. Apabila jurnalnya sudah sesuai, silakan klik OK, lalu klik record. Masih pada transaksi ke-29, kita akan mencatat biaya layanan. Kita klik menu banking. Lalu kita pilih spend money karena berhubungan dengan pengeluaran uang kas. Biarkan kolom pay from account tetap pada cash in bank. Lalu kita lengkapi CQW number-nya, yaitu 54 PMIN dengan tanggal 18 Desember tahun 2020. Maunya kita isikan sebesar biaya layanan yaitu Rp691.515. Kartunya kita isi dengan supplier yang melakukan transaksi bersama kita yaitu Nvidia Indonesia.
Untuk memonya bisa kita ganti dengan pembayaran biaya layanan. Karena pembayaran biaya layanan, kita pilih akun 6/1400 yaitu payment fee. Kita klik tab. Lalu jangan lupa untuk mengecek jurnalnya. Apabila sudah sesuai, kita klik OK. Lalu kita klik record. Baik, transaksi ke-30. Mari kita lihat bukti transaksinya terlebih dahulu. Bukti transaksi ke-30 merupakan bukti penerimaan pesanan dari tuan Anda. Langsung saja kita inputkan transaksinya. Kita klik menu sales, lalu receive payment. Kita ganti cash in bank dengan cash in e-wallet karena pembayarannya menggunakan ShopeePay. Pilih penjualan online sebagai customernya. Dan untuk ID, karena tadi pada bukti transaksi tidak ada, maka kita kosongi saja. Dan langsung kita isikan tanggal transaksinya, yaitu tanggal 19 Desember tahun 2020. Kita masukkan nominal amount receive-nya yaitu sebesar Rp16.948.800, sama dengan bukti transaksinya. Untuk payment methodnya kita menggunakan dompet digital. Untuk adanya diskon atau tidak, kita lihat bukti transaksinya terlebih dahulu. Pada bukti transaksi terdapat biaya layanan. Kita isikan biaya layanan pada kolom diskon yaitu sebesar Rp171.200. Pada amount applied-nya pastikan sudah sesuai dengan total due yaitu Rp16.548.800. Apabila sudah, kita klik tab. Finance charge akan terisi Rp400.000, pastikan out of balance-nya 0, dan jangan lupa untuk mengecek dengan Ctrl R. Apabila sudah, klik OK, lalu klik record. Karena pada jurnal tadi terdapat VAT atau pajak, sedangkan kita melakukan transaksi penerimaan, maka kita harus menghilangkannya yaitu dengan klik Transaction Journal, klik All, lalu cari transaksi yang sudah kita masukkan tadi. Transaksinya terletak pada baris bawah. Sudah ketemu, lalu kita klik panah 2 kali. Kita ganti teksnya dari VAT ke NT. Use text code, lalu kita klik Ctrl R. Seperti ini, lalu kita klik OK. Maka VAT sudah tersesuaikan. Mari kita lanjutkan ke transaksi 31. Transaksi ke-31 merupakan bukti kas masuk atas pelunasan piutang transaksi tanggal 29 November tahun 2020. Bukti pendukungnya yaitu berupa faktur
yang berisi penjualan kepada Prima Komputer. Bukti lainnya yaitu berupa bukti transfer bank dengan jumlah nominal sama dengan faktur, yaitu sebesar Rp110.880.000. Langsung saja kita inputkan the Mayop, yaitu kita klik menu sales, lalu receive payment. Deposit account-nya tetap cash in bank karena melalui transfer. Customer-nya kita pilih Prima Komputer. ID-nya kita masukkan sesuai dokumen, yaitu BKM-12-3 dengan tanggalnya 20 Desember tahun 2020. Amount receive-nya kita isi sesuai nominalnya, yaitu Rp110.880.000. Payment metode-nya kita pilih transfer bank. Use method. Transaksinya otomatis akan muncul. Lalu kita klik amount applied pada transaksi yang kita kerjakan. Klik tab, pastikan out of balance-nya 0. Klik Ctrl R dan akan muncul jurnal seperti ini. Lalu klik OK. Dan terakhir klik record. Sekian video tutorial dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.